Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat beribadah dalam ibadah Bible Study pada hari ini, Kamis 30 April. Mari kita persiapkan hati kita arahkan mata rohani kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah Bapak Ibu Saudara boleh menikmati pelayanan kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Tuhan perkenankan aku. Haleluya. Haleluya. Perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, katakan, Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa sampai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Katakan, Tuhan perkenankan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu.
sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin hamba-Mu beserta sahabat-sahabat kami itu ada di tempat ini. Bila apa yang kami kerjakan, kami lakukan pada pelayanan sore hari ini belum menjadi berkat bagi umat-Mu, siapapun yang mendengar khotbah ini Tuhan. Jadikan sore hari ini sore yang penuh berkat. Dan bila setiap kami, saudara kami yang mendengarkan Tuhan, mendapat berkat kekal, berkat ilahi, yang akan mengarahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Taruh perkataan-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu. Bila apa yang kami sampaikan, apa yang kami perkatakan itu dari isi hati-Mu Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah yang kami kerjakan sore hari ini. Haleluya. Buka ungkapkan rahasia firman-Mu dan singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan jalannya pemberitaan kebenaran ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, amin.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pada hari Kamis sore, ya, dalam ibadah Bible Study pada saat ini, ya. Saya akan menyampaikan sesuatu kebenaran yang sering kita dengar dan ini sangat penting dipahami oleh orang percaya. Ya, ini sangat penting, ya. Kita sering mendengar sebutan anak Allah yang dialamatkan, yang ditujukan pada orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Jadi sering kita mendengar, oh kita anak Allah, kamu anak Allah, ya. Kita semua umat tebusan, ya, yang boleh dipanggil sebagai anak-anak Allah. Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara, baik yang mengatakan seperti ini, ya, jadi baik yang mengatakan kamu anak-anak Allah, saudara anak-anak Allah, maupun yang mendengarkan pernyataan ini, ya, mereka mungkin belum memahami benar kriteria seperti apa yang pantas untuk dilabelkan pada orang percaya sehingga mereka pantas disebut anak-anak Allah, ya. Jadi ucapan-ucapan ini begitu mudah meluncur, ya, keluar dari mulut seorang hamba Tuhan, ya, seorang sesama pelayan Tuhan. Kita kan anak-anak Allah, ya, kita kan anak-anak Allah. Di satu sisi kita bangga dapat sebutan itu, tapi ironisnya di sisi yang lain kita belum memiliki pemahaman yang benar, ya, belum memiliki pemahaman yang benar, yang tepat tentang anak Allah yang seringkali disematkan di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya ini. Artinya mereka memahami sebutan anak Allah ini dengan pemahaman yang terlalu dangkal. Jadi ketika orang percaya, ya, setia ke gereja, dibaptis, ambil bagian dalam pelayanan, jadi pendeta, ya, atau jadi aktivis, mereka merasa bahwa mereka pantas disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Tapi mari kita renungkan, sedemikian mudahkah label anak-anak Allah itu disandang, diberikan pada orang percaya yang kita belum tahu kualitas kerohaniannya, ya. Mari kita renungkan, pantas tidak sebutan ini dikenakan pada semua orang percaya yang notabene dia merasa sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, jadi pelayan Tuhan, jadi aktivis, bahkan jadi hamba Tuhan. Mari kita renungkan, pantaskah sebutan itu melekat pada diri kebanyakan orang percaya? Ya, memang Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang percaya, semua kita diproyeksikan menjadi anak-anak Allah. Semua kita diproyeksikan menjadi anak-anak Allah. Dan sesungguhnya itu yang kita perjuangkan, ya. Jadi kita memahami bahwa panggilan kita diproyeksikan menjadi anak-anak Allah. Tapi mari kita memahami dengan benar. Dan mari kita berjuang untuk mencapai itu. Ya, ini harus kita perjuangkan. Ya, jadi sebutan sebagai anak Allah itu tidak otomatis dimiliki oleh semua orang percaya. Ya, bahkan seorang hamba Tuhan atau pendeta pun belum mungkin tidak otomatis mereka pantas disebut sebagai anak Allah, ya. Prototipe atau role model anak Allah yang dikehendaki Bapa di surga itu ya seperti Tuhan Yesus, ya. Prototip atau role model sebagai anak Allah yang ideal yang dikehendaki Bapa di surga itu ya seperti Tuhan Yesus itu,
yang seluruh peragaan hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Tuhan Yesus tidak memiliki agenda apapun di dalam hidupnya. Nah, ini mestinya yang kita contoh. Ya. Jadi kiblat kita, arah pandangan mata kita kehidupan Tuhan Yesus. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perkatakan, beliau kerjakan sepanjang hidupnya, itu yang mestinya menjadi acuan kita. Bagaimana karakter beliau, ya, ketika dipuji, ketika disanjung, ketika disakiti, ketika diseksa, komplit apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana respon beliau yang mulia Tuhan Yesus itu, ya, sepanjang dia ada di bumi ini, ya. Jadi role model anak Allah yang digendaki Bapa di surga itu ya seperti kehidupan Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, itu yang mestinya menjadi acuan kita. Kalau semua orang percaya memiliki pemahaman seperti itu, jadi anak Allah itu mengacu pada kehidupan, standar kehidupan Tuhan Yesus Kristus, standar karakter Tuhan Yesus Kristus, maka kita jadi jengah kalau kita dikatakan sebagai anak Allah. Kita jadi sedikit kurang enak karena kita merasa karakter kita tuh masih jauh, ya. Mestinya kita dengan jujur bisa menilai diri kita sendiri, ya. Tetapi ingat, kita memang diproyeksikan sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang lewat kehidupan yang kita jalani hari lepas hari ini. Biarlah perjuangan ini, perjuangan yang sesungguhnya ini, untuk membawa diri kita itu memiliki karakter seperti Tuhan, ya. Karena memang di dalam Alkitab Tuhan Yesus dikatakan yang sulung di antara banyak saudara. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8. Kita akan baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat ke 29. Ya, Roma 8 ayat 29. Ya, coba silakan tolong dibacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di sini maksudnya Tuhan Yesus. Jadi yang kita yang terpanggil, kita yang dipilih dari semula itu diproyeksikan untuk memiliki gambaran seperti anaknya, ya, gambaran menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran itu tentu berbicara tentang karakter, kepribadian, dan semua peragaan hidup. Terus supaya ia anaknya itu, Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung, ya. Kalau istilahnya di di film-film silat itu kakak pertama yang sulung. Lah, mengacu seperti kehidupan yang mulia Tuhan Yesus ini, ya. Dan jadi Alkitab mengatakan dia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Lah, banyak saudara itu siapa? Banyak saudara itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya, orang percaya yang memang terus berjuang, membawa hidup kita untuk mendekati sekualitas dengan Tuhan Yesus, yang mulia Tuhan Yesus, ya. Yang sulung di antara banyak saudara, ya. Banyak saudara itu ya orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, orang-orang saleh. Juga Bapak Ibu Saudara dan saya, ya.
Jadi ketika saya menyampaikan hal ini, Bapak Ibu Saudara jangan langsung mental block, jangan langsung kayak patah arang. Aduh, mana mungkin aku bisa memiliki karakter seperti yang mulia Tuhan Yesus. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara memiliki mental block. Ya, memang ini tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa kita capai, tidak bisa kita raih. Ya, sekalipun nanti pada akhirnya hasil akhir yang bisa kita peroleh tidak sesempurna seperti yang mulia Tuhan Yesus, tetapi yang harus Bapak Ibu Saudara ingat, Allah Bapa di surga tahu dengan pasti kerinduan kita, kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berjuang ke arah sana. Tahu kan maksudnya? Memang kita tidak bisa mencapai, tapi dalam diri kita tuh ada terus gairah, spirit untuk berjuang ke arah sana. Ya. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah mental block, kita sudah nggak mungkin. Dengan berkata tidak mungkin, terus kita mengambil jalan dengan cara hidup yang kita pahami, salah besar itu. Ya. Jadi kalau Alkitab mengatakan sesuatu, ya, Alkitab ini kan pikiran Allah yang dibukukan. Apa yang dikatakan Alkitab yang adalah pikiran Allah, ya, itu tentu bukan sesuatu yang mustahil. Tentu Allah Bapa yang maha bijaksana tidak mungkin dia menyuruh orang percaya, menyuruh umatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dia lakukan, tidak mungkin. Ya kan? Kita punya anak umur 5 tahun, ya, kita punya anak umur 5 tahun. Kita nggak mungkin ngasih uang, kita tinggal di Cimanggis terus ngasih uang anak kita suruh belanja ke Cijantung, nggak mungkin. Kita tahu kemampuan anak kita umur 5 tahun. Ya, umur 18 tahun, 15 tahun bisa disuruh ke Cijantung belanja, bisa. Orang tua, ya, yang kebijaksanaannya jauh di bawah Allah aja tahu memerintah anaknya yang bisa dilakukan, apalagi Allah Bapa di surga. Ya. Ya, jadi sekali lagi ketika Alkitab mengatakan sesuatu yang kelihatannya mustahil untuk kita kerjakan, ya, kalau Alkitab mengatakan untuk kita melakukan yang kelihatannya sesuatu itu mustahil, kita diharapkan, kita dianjurkan, kita diamanatkan untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil, kita tidak boleh mental block. Kalau itu Alkitab katakan, ya, karena ingat ini perintah Allah Bapa yang maha bijaksana. Ya, saya yang mengatakan hal ini saya juga masih jauh dari sempurna, tetapi saya akan terus merangkak, terus berjuang semampu yang saya lakukan. Nah, prinsip saya, Allah Bapa tahu kalau saya memiliki kerinduan itu dan saya berjuang. Memang dalam berjuang ini pasti akan banyak tantangan, godaan, dan ada kemungkinan kita jatuh, kita bangun nanti jatuh lagi. Memang ada kemungkinan itu. Tetapi jangan kita melupakan pesan yang penting ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang tidak mungkin kita bisa langsung berkeadaan seperti Tuhan Yesus, tidak mungkin. Tetapi paling tidak kita tahu sasaran yang hendak kita capai itu kita tahu. Kita tahu bahwa yang mulia Tuhan Yesus, Alkitab katakan sebagai saudara yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saya harus merambah, saya harus terus berjuang untuk memiliki karakter yang seperti yang mulia ini. Ya. Yang pertama, yang penting, Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya harus tahu sasarannya,
harus tahu kita ini akan dibawa kemana. Itu diarahkan dulu. Tuhan Yesus yang sulung. Nah, kalian ini orang percaya itu sebagai saudara di antara Tuhan Yesus. Mari kita berjuang untuk memiliki karakter yang seperti yang mulia. Nah, ketika kita mengerti sasaran ini, baru kita ada komitmen yang kuat. Baru kita memiliki komitmen yang kuat. Kita memiliki tekad, aku mau berjuang. Ya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, silakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu Saudara dan saya memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan diarahkan untuk menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, pernyataan ini sangat jelas bisa dipahami, maksudnya bisa dipahami. Tetapi memang cukup sulit diterjemahkan. Seperti apa sih orang-orang yang masuk dalam kriteria itu? Seperti apa sih orang-orang yang masuk dalam kriteria seperti itu? Ya. Saya ulangi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Ya, saya juga seringkali merenungkan. Kita tanya pada diri sendiri. Selama ini hidup kita dipimpin siapa? Nah, ya, coba pertanyaan ini kita munculkan dalam diri kita. Selama ini hidup kita dipimpin oleh siapa? Apa buktinya? Kalau kita mengatakan, oh saya dipimpin oleh Roh Allah, apa buktinya? Ya. Kalau kita belajar Alkitab, ya, kita membaca Alkitab itu dengan seksama, ya, di dalam Galatia dikatakan hanya ada dua konsep yang dikenal. Yang pertama, orang yang hidup menurut daging, ya, orang yang hidup menurut daging, dan orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ada dua ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara renungkan. Orang yang hidup menurut daging atau orang yang hidup dipimpin Roh. Ini kita renungkan. Selama ini hidup kita dipimpin siapa? Dipimpin siapa? Ya, kita pasti tanya, hidup menurut daging itu seperti apa, Pak? Ya, hidup menurut daging itu ketika orang itu melakukan setiap tindakan, keputusannya, ucapan-ucapannya itu berdasarkan keinginannya sendiri tanpa menyertakan Tuhan di dalamnya. Jadi semua yang kita lakukan, baik itu keputusan-keputusan kita, ya, misalnya keputusan kita mau pergi kemana, mau beli apa, mau makan di mana, ya, keputusan-keputusan kita, terus tindakan kita dari hari ke hari, perkataan-perkataan yang sering keluar dari mulut kita, itu keluar begitu saja, atau ketika kita mau mengucapkan kata-kata, ya, ketika kita mau berkata-kata, kita langsung berpikir, kira-kira pantas enggak saya mengucapkan hal ini, ya. Kita mempertimbangkan perasaan Tuhan. Tentu perasaan sesama, kira-kira melukai enggak? Tindakan saya itu melukai enggak? Keputusan saya ini melukai enggak? Ya. Maka yang pernah saya katakan, kekristenan itu beda dengan kebanyakan agama.
benar salah di dalam kekristenan itu bukan dasarnya bukan hukum, tapi perasaan Tuhan. Apakah tindakan ini melukai hati Tuhan atau tidak? Ya, misalnya seorang anak, dia dapat bonus 3 kali. Wah, karena kantornya berjaya dia dapat bonus 3 kali. Taruh 3 kali bisa 30 juta, 40 juta, ya. 30 sampai 40 juta 3 kali, ya. Sekarang si anak itu merasa, oh ini kan hasil keringat saya, hasil kerja saya. Dia nggak mau lihat keadaan sekitarnya, bagaimana lihat orang tuanya, bagaimana dia lihat adiknya, bagaimana dia lihat ponakannya yang ada di rumah. Dia nggak tutup mata, ya. Dia dengan mudahnya menggunakan uang 30 juta ini semau dia. Dia tanpa mempertimbangkan perasaan orang-orang sekitar yang ada di rumahnya itu. Orang tuanya, mamanya, papanya, nggak ada pertimbangan, main habisin kita aja. Ya, memang kalau menurut hukum agama mungkin nggak bisa disalahkan, Orang itu bukan uang nyuri kok, itu halal kok. Coba di kekristenan, kalau misalnya orang tua itu rumahnya bocor yang benar-benar mengganggu dan dia juga terganggu, tapi dia tutup mata, ya, dia nggak mau tahu adiknya perlu untuk biaya sekolah, biaya kuliah, orang tuanya mau montang-manting mikir dari mana nih uang semesteran ini, sementara rumah bocor kayak gini, anaknya cuek aja dia tanpa mempertimbangkan perasaan orang di rumah. Kira anak-anak seperti ini menyenangkan hati Tuhan enggak? Ya. Jadi kekristenan itu mengajarkan pada setiap orang percaya itu untuk perkataan kita, tindakan kita itu secara detail, secara teliti, itu harus tidak melukai siapapun, ya, tidak melukai siapapun. Nah, tindakan anak ini tergantung, kalau dia dipimpin oleh kedagingannya, ya sudah, dia akan hamburkan uang itu seenaknya. Tapi kalau dia dipimpin oleh Roh Allah, dia sudah terbiasa dalam setiap keputusan itu, dia terbiasa dipimpin oleh Roh Allah, dia pasti ambil bagian. Oke, Ma, aku bantu 5 juta untuk betulin atap, aku bantu untuk adik uang semester. Memang tidak semua 30 juta dikasihkan, oh tidak juga, tapi paling tidak orang tua akan bangga. Nah, dari hal yang sederhana ini dipimpin Roh Allah. Belum lagi bapak-bapak ketika dapat uang banyak dari kantor yang istrinya tidak tahu, dengan uang yang banyak di kantong itu mau pergi kemana bapak-bapak itu? Oh iya, mau pergi kemana? Mau dibelanjakan apa uang itu? Ya, ibu-ibu juga dengan uang di tangan itu dia mau apa, yang dihasratin apa? Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau setiap keputusan-keputusan kita, dari yang paling sederhana, uang, ya, itu harus benar-benar dalam pimpinan Roh Allah. Karena kalau tidak, kelihatannya kita diberkati secara jasmani, tetapi kita justru menimbulkan gesekan di dalam rumah, ya, justru menghadirkan ketidaksejahteraan. Mestinya kita dapat bonus, mestinya kan sejahtera, tapi kenyataannya enggak juga, karena kita salah. Dan ini bisa terjadi pada siapapun, pada seorang pendeta bisa, ya. Jadi semua tindakan kita yang kita lakukan, yang menuruti nalar kita, kedagingan kita, tanpa melibatkan Tuhan, itulah yang dikatakan hidup menurut daging. Dan kalau ini dibiasakan, ini bisa membawa mereka untuk masuk dalam kebinasaan. Bisa seperti itu, ya. Masalahnya kebanyakan orang itu merasa ini hak saya, ya, ini hak saya.
Saya tidak mengganggu, saya tidak pernah ngerepotin orang lain. Maka orang lain jangan ngerepotin saya. Oh, ini konsep yang salah dalam kekristenan. Ya, saya beberapa kali mendengar, saya hidup tidak mau ganggu orang lain, tapi orang lain jangan ganggu hidup saya, jangan ngerepotin saya, karena saya juga gak mau ngerepotin orang lain. Ini bukan konsep kekristenan yang benar. Konsep kekristenan yang benar, bagaimana hidup kita menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Ya, mata kita harus peka melihat setiap peristiwa yang dihadirkan Tuhan di depan mata kita. Setiap peristiwa yang dihadirkan Tuhan di depan mata kita, setiap hari pasti ada peristiwa-peristiwa yang dihadirkan Tuhan. Di situ kita harus memiliki kepekaan roh, menilai dari setiap peristiwa itu. Apakah Roh Kudus menggerakkan saya untuk ambil bagian? Kalau memang Roh Kudus menggerakkan, kita ambil bagian. Tapi kalau tidak perlu. Ya. Nah, semua kegiatan-kegiatan yang kelihatan rohani pun, ya, kegiatan-kegiatan gereja yang dibungkus dengan pelayanan, kelihatannya rohani, ya, yang dikemas dalam bentuk pelayanan, belum tentu itu berasal dari pimpinan roh, belum tentu loh ya. Kita harus lihat motivasinya mengadakan kegiatan pelayanan seperti itu. Output seperti apa yang dihasilkan. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan KKR atau retreat atau apapun namanya, itu motivasinya harus benar. Outputnya harus, yang kita sasar harus jelas. Nanti outputnya seperti ini. Mungkin saling mengenal, keakraban, saling menguatkan. Ya, dalam retreat itu masing-masing keluarga memberikan kesaksian, kesulitan hidupnya apa, ya, terus mungkin dia punya kelebihan disampaikan siapa yang mungkin perlu bantuan, ya, itu yang bagus. Tapi kalau kegiatan itu hanya diadakan hanya karena ingin menikmati, oh di sana ada tempat wisata baru, wah, tempat penginapannya baru, ada kolam renang, yuk kita ke sana. Ya. Jadi landasannya seperti itu. Terus nanti untuk survei, wah surveinya aja udah nginep, ngabisin uang. Ya. Belum lagi nanti acara hura-huranya lebih banyak. Kebenaran firman-nya minim yang disampaikan. Jadi setelah kegiatan itu nggak ada perubahan. Ya. Apalagi loh, di balik kegiatan itu ada orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan secara materi, ya, misalnya, oh kita kesana mesti pakai seragam kaos semua, wah dia belanja kaos, ya, nanti ambil apa? Ini kelihatannya rohani, ini juga ini dipimpin daging juga. Nah, orang-orang yang hidupnya masih menuruti keinginan daging, ini menjadi orang-orang yang cenderung mudah melukai sesamanya. Mereka akan lebih mudah melukai sesamanya. Karena cara hidup yang digelar itu tidak beda dengan orang dunia. Mereka masih ada hitungan untung rugi. Ingat, kalau dipimpin oleh roh, nggak ada hitungan untung rugi. Tapi kalau itu kedagingan, dia ada perhitungannya untung rugi. Paling tidak, oh nama saya bisa terangkat. Ya. Jadi orang-orang yang menurut keinginan daging, yang hidupnya masih menurut keinginan daging, itu seringkali tindakannya, keputusannya, ucapannya itu seringkali mudah melukai sesama. Dan orang-orang seperti ini nanti akhirnya mudah kecewa atau frustasi. Ya, mudah kecewa atau frustasi. Seperti orang nyumbang gereja, bantu gereja, dia bantu landasannya bukan karena digerakkan, tapi karena apa? Karena dia ingin punya nama, dia ingin tunjukkan bahwa aku punya kelas tersendiri. Padahal ketika dia membantu gereja itu, mungkin saudara yang lain, keluarga besarnya memerlukan uang yang dibantukan itu.
Ya, ini keinginan daging. Akhirnya setelah sekian tahun ada penyesalan. Dia menyesal aku bantu gereja. Iya, karena kamu melakukannya bukan dipimpin oleh roh, kedagingan yang kamu lakukan. Ada motivasi tersembunyi. Nah, maka orang-orang yang melakukan sesuatu dalam pimpinan, dalam menuruti keinginan dagingnya, mereka seringkali kecewa, frustasi, ya, karena apa yang diharapkan terancam meleset. Ya. Sementara orang-orang yang dipimpin roh adalah orang-orang yang dalam segala tindakannya itu menuruti kehendak Bapa, selalu dihubungkan dengan perasaan Bapa. Apakah tindakanku ini, keputusanku ini melukai hati Bapa atau tidak? Melukai orang-orang yang saya hormati atau tidak? Ya. Jadi dipimpin oleh roh ini tentu akan menjadi berkat. Setiap perbuatan, tindakan dan keputusan orang-orang yang hidupnya dalam pimpinan roh itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Dia akan menjadi berkat. Dan orang yang melakukan hal ini pun tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Dia mengeluarkan 100 juta, 200 juta. Tapi karena itu dalam pimpinan roh, dia tidak menyesal. Tidak menyesal. Ya. Jadi setelah saya nyampaikan hal ini, jadi kita merenungkan. Jadi hidup kita ini sebetulnya siapa yang memimpin? Ya. Saya juga koreksi dalam diri saya. Karena saya sendiri juga seringkali ceroboh, keputusan-keputusan saya seringkali kurang tepat. Ya. Jadi kita ini dipimpin siapa? Dipimpin roh Allah atau menuruti daging kita? Ya. Nah, orang-orang yang dipimpin, yang hidupnya rela untuk dipimpin roh, mereka adalah orang-orang yang sudah memahami arti penebusan. Coba kita lihat di dalam Galatia. Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, orang-orang percaya yang sudah bisa memahami ayat ini kan arti penebusan itu di sini. Dia hidupnya akan lebih mudah dipimpin oleh roh. Lebih mudah. Tapi kalau dia tidak memahami arti penebusan, dia merasa bahwa hidup yang dia jalani ini adalah hidup milik dirinya sendiri. Jadi suka-suka dia. Ya. Jadi dia tidak merasa sebagai umat tebusan, tidak merasa sebagai umat tebusan. Tidak ada beban di dalam hatinya untuk hidupnya itu menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Nah, ini orang-orang yang hidup menurut daging. Terserah aku mau ngabisin uangku untuk apa aja, terserah. Toh saya tidak mengganggu orang lain. Toh ini aku dapatkan dengan jerih payahku. Nah, ini banyak konsep seperti ini. Ya, mereka masih berpegangan pada konsep non-Kristen. Artinya kebanyakan agama kan kebanyakan filosofi yang gitu. Asal itu uangmu kamu dapat secara halal, ya udah pakai aja, nggak dosa kok. Nah, jadi ukuran dosanya udah beda sama kita. Ya. Tapi ayat ini jelas katakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dia mengatakan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi orang ini merasa tidak memiliki hidupnya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, saya mengatakan hal ini bukan berarti saya sudah bisa melakukan hal seperti itu. Saya pun juga belum sempurna. Ya,
tetapi saya akan mulai belajar untuk tidak memiliki ambisi-ambisi yang tidak berkenan. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ya. Jadi intinya orang seperti inilah yang sudah memahami arti penebusan, sehingga dia menjalani hidup ini seperti ya seolah-olah bukan miliknya lagi. Hidupku bukan milik aku lagi, tapi milik Dia yang menebus aku. Mari Bapak Ibu Saudara, disingkatnya waktu ini, ya, disingkatnya sisa hidup kita, ya, kan kita ini sekarang lagi masuk dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang penuh pencobaan, ya, dengan pandemi COVID-19 itu kan kita hampir semua orang merasakan beratnya hidup ini. Nah, justru dengan kondisi seperti ini itu menguji orang percaya. Tuhan katakan inilah saat penampian. Ketika masa-masa berat itu melanda orang percaya, ya, ketika masa-masa berat yang sangat ekstrim, hidup yang tidak seperti biasanya itu melanda orang percaya, bagaimana respon kita? Apakah kita masih mau menuruti keinginan daging atau dipimpin Roh Allah? Itu menguji kita. Di saat-saat susah seperti ini, apakah kita masih fokus, masih konsen bahwa hidup kita bukan milik kita lagi? Ya. Jadi jangan karena keadaan yang tidak nyaman ini membuat Bapak Ibu membabi buta. Ya, bertindak gerbak-gerbuk, pokoknya asal keluarga besar saya aman, terserah dengan yang lain. Ya kan kadang berpikir pendek, asal keluarga saya kecukupan sembako, kecukupan dalam banyak hal, terserah dengan orang lain. Ya, jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Ini yang sering saya katakan, justru disinilah kita diuji seberapa peka kita menangkap pesan Tuhan ini. Ya. Jadi berangkat dari pemahaman ayat ini, Galatia 2 ayat 20 ini, bahwa orang percaya hidupnya harus diarahkan untuk kepentingan Tuhan. Hidup kita diarahkan untuk kepentingan Tuhan. Tentu dari yang paling sederhana. Dan melalui proses yang panjang, nanti kita tanpa sadar, kita akan, kok bisa ya saya menjalani hidup seperti ini? Oh iya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya tekad, punya niat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara terus mendapat nutrisi jiwa. Nah, ini yang penting. Nutrisi jiwa itulah Injil yang murni. Pasti Bapak Ibu Saudara akan bertumbuh, dan Bapak Ibu Saudara akan memiliki cara pandang yang berbeda, cara pandang yang luas yang berbeda dari kebanyakan orang. Ya. Dengan kondisi seperti ini banyak orang ketakutan, banyak orang cemas, banyak orang marah. Tapi Bapak Ibu saya tetap bisa tenang. Karena kita yang sangat yakin, seburuk apapun keadaan yang kita alami, semuanya itu ada di bawah kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Nggak usah khawatir. Tugas kita adalah bagaimana kita berjuang. Kita berjuang untuk hidup kita itu berkenan di hadapannya. Berkenan di hadapan. Itu perjuangan kita. Itulah hidup yang dipimpin Roh Allah. Ya. Jadi tidak serta-merta, tidak bisa serta-merta orang percaya menjalani hidup ini terus dipersembahkan bagi Tuhan. Oh, saya mau hidup, saya persembahkan bagi Tuhan. Tidak bisa. Dia harus melalui proses dulu. Dia tidak cukup dengar sekali khotbah, 2 kali khotbah, 3 kali khotbah, tidak cukup. Dia harus mendengar khotbah berulang-ulang. Itu pun harus khotbah yang benar, khotbah yang membangkitkan spirit untuk berubah, bukan khotbah yang meninabubukan. Ya. Jadi dia mendengar khotbah dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun ke tahun. Di samping itu dia juga membaca Alkitab. Dia belajar sendiri, dan ada saat teduh bersama Tuhan. Setengah jam tiap malam, saat teduh, persoalkan perkenalan kita di hadapan Tuhan.
Nah, orang-orang seperti ini akan cenderung untuk mengarah hidupnya seperti yang dikehendaki Tuhan. Itulah hidup yang dipimpin Roh. Jadi Injil itu harus menjadi nutrisi jiwa kita. Injil itu harus menjadi nutrisi jiwa orang percaya setiap hari. Ya, saya sering mendengar, beberapa kali mendengar, si A itu sering ke gereja juga masih jahat aja hidupnya, ya kan pernah Bapak Ibu Saudara, dia sering ke gereja apa jadi pelayan lah jadi apa, tapi jahat juga mulutnya, ya kan? Dan kenyataannya kita nggak bisa tutup-tutupi, memang kita sering lihat orang-orang yang sering ke gereja jadi aktivis, tapi jahat juga mulutnya, jahat, ya, merugikan orang lain, ingin menang sendiri, merasa benar, merasa rohani, kan sering kita melihat. Ya, saya juga dalam hati, oh ya memang ada. Tuh, nanti dia bilang itu nggak pernah ke gereja, itu jarang ke gereja, orangnya baik-baik saja. Kan, Bapak Ibu sering kan diamprokin dihadapkan dengan hal seperti itu. Bapak Ibu harus bisa menemukan jawabannya. Ya. Iya, orang ini sering ke gereja, memang dia aktif, ya, ambil bagian dalam pelayanan, tapi di gereja motivasinya apa dulu? Di gereja dia mendengar firman seperti apa dulu? Ditanya, harus dilihat firman yang didengar kualitasnya seperti apa dulu, ya. Motivasi dia ke gereja apa dulu? Ya. Terus dia pernah nggak duduk di kaki Tuhan, mempersoalkan keberkenanannya di hadapan Tuhan? Ya, maka yang saya katakan, kita itu harus malam ketemu Tuhan, tanya Tuhan, sepanjang hari aku telah melakukan ini. Kita jujur, kita nanti akan ngomong salah. Jadi kita bisa menyalahkan diri kita sendiri, bisa. Bukan membela apa yang sudah kita lakukan, enggak. Ya, jadi ketika kita ada di kaki Tuhan tiap malam setengah jam, kita merenungkan sepanjang hari apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya lakukan, keputusan-keputusan apa yang saya ambil, dan kita renungkan, ada nggak orang-orang yang tersakiti dengan perkataan saya, adakah orang-orang yang saya lukai dengan keputusan saya. Kalau kita dengan jujur mempertanyakan, mempersoalkan ini di hadapan Tuhan, Roh Kudus pasti berbicara. Roh Kudus pasti berbicara. Nah, masalahnya orang yang dikatakan ke gereja tapi jahat, mulutnya rusak, masalahnya dia tidak pernah mempersoalkan. Dia berdoa, ya, tapi isi doanya permintaan. Udah nggak lebih dari permintaan. Ya, ketika dia menghampiri tata suci Tuhan, mulutnya banyak permintaan, lindungi, berkati, jagai. Mudah. Bertahun-tahun dia melakukan hal seperti itu, tidak berubah. Makanya penting mempersoalkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, belum lagi firman yang didengar, yang mana yang punya persoalan, maju saya doakan, Tuhan akan tolong. Udah, jangan takut. Jemaat hanya dicekoki dengan jangan takut. Lah, kelakuan jemaatnya nggak bertanggung jawab kok. Ya, kita nggak boleh bilang sembarang pada orang jangan takut, Tuhan akan menyertai. Nggak bisa. Kalau dia karakternya jelek, hidupnya tidak bertanggung jawab, ya dia harus menuai apa yang dia tabur, itu yang benar. Biar dirasakan, ketakutan itu harus dia rasakan. Ya. Jangan dikiri, jangan takut. Nah, orangnya hidupnya nggak bener kok. Biar dia takut. Justru dengan takut itu mengajar dia untuk insaf supaya bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, ada satu contoh yang bagus bagaimana lihat sosok Rasul Paulus ini yang hidupnya benar-benar dalam pimpinan Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Ini ayat yang sering kita ini ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 22, mulai ayat 22.
Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku hidup, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Terus, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Terus, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini contoh kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh. Rasul Paulus, dia katakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Nah, dia membahasakan sebagai tawanan roh, artinya hidup yang dipimpin roh. Dia tidak punya hak untuk melawan. Dia tahu dia harus ke sana. Roh, tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Jadi Roh Kudus menyuruh kamu harus pergi ke Yerusalem. Tapi Rasul Paulus gak ngerti apa yang akan terjadi, aku gak tahu. Tetapi Roh Allah memimpin aku untuk aku ke sana. Tapi satu hal yang dia tahu, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, nah Roh Kudus ternyata di satu sisi dia juga menyatakan dalam diri Paulus. Ya, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi Paulus ini tawanan roh, hidupnya dipimpin oleh roh. Dia tahu bahwa penjara dan sengsara menunggu dia dari ke kota ke kota. Aduh. Tetapi dia tidak menghiraukan, dia tetap jalan. Padahal dia tahu penjara dan sengsara menanti dia. Tapi karena hidupnya sudah ditawan, dipimpin roh, dia tidak bisa menghindar, dia terus jalani. Nah, ini orang-orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya untuk dalam pimpinan roh. Sekalipun dia tahu bahwa itu aku akan tidak nyaman, aku akan menderita, aku akan tersiksa, tapi karena ini pimpinan roh, aku jalani. Ya. Ini Paulus ini sosok yang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu akan disiksa dan mati di kayu salib, dia tahu. Tapi karena itu adalah kehendak Bapa, dia jalani. Ya. Seringkali Bapak Ibu Saudara dan saya dibawa pada situasi seperti itu. Kita roh mengarahkan kita untuk melakukan ini, tetapi karena kalau ini kita lakukan membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak sejahtera, membuat kita bisa sedikit terganggu atau menderita. Maka kita memilih tidak melakukan. Padahal roh itu mendorong kamu harus lakukan. Tapi karena menurut nalar kita, pertimbangan kita, saya akan kehilangan waktu, kehilangan uang, macam-macam. Ya, setelah dihitung, waduh, enggak. Padahal roh mengarahkan dia melakukan. Nah, ini bedanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara merelakan hidup dipimpin roh, pasti ada pertaruhan yang akan dihadapi. Ada pertaruhan. Tidak mungkin kita akan nyaman terus nyaman. Tidak, sekali-kali mungkin agak nyaman. Tapi kita akan terus dibawa dari penderitaan yang sederhana sampai yang agak kuat, sampai yang sangat menderita. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, kalau kita mau menuruti hal ini, nah inilah yang pantas kita disebut sebagai anak-anak yang dipimpin oleh roh Allah, anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah karena hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Nah, kebanyakan kita itu nggak mau menderita, kebanyakan kita nggak mau diganggu kenyamanannya, nggak mau diganggu kenyamanannya, mau menuruti keinginan daging. Nah, ini orang yang tidak dipimpin roh. Kalau kita memang benar-benar hidup kita mau dipimpin oleh roh, kita siap menderita, kita siap tidak nyaman, tetapi di balik itu kita layak, kita pantas mendapat sebutan, mendapat predikat sebagai anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Ya. Jadi hidup dipimpin roh itu seperti orang menyangkal diri.
Jadi saya nyambung, menyangkal diri itu ya mirip. Orang yang sering menyangkal diri itu ya karena apa? Karena dia hidup dipimpin roh, menyangkal diri. Dia tidak nyaman tapi harus dia lakukan. Karena dia tahu bahwa itu dipimpin roh. Kayak Paulus sebagai tawanan roh. Dia membahasakan tawanan roh. Artinya apa? Dia nggak bisa nggak melakukan, ditawan oleh roh. Nggak bisa nggak melakukan, harus melakukan. Beranikah kita mengatakan sebagai tawanan roh? Saya juga belum berani. Ya. Paulus berani mengatakan sebagai tawanan roh. Artinya dia tidak bisa menghindar. Dia tidak tahu apa yang terjadi selain penjara dan sengsara menunggu aku. Hebat Paulus. Maka dia pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Inilah perjuangan kita sebagai orang percaya. Inilah yang mestinya kita pahami. Kita memahami arti penebusan yang benar. Kita memahami arti penebusan yang benar. Dan kita memahami bagaimana orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah ini dijanjikan kemuliaan. Anak-anak Allah mewarisi Allah Bapa, dipermuliakan bersama Tuhan Yesus di kekekalan. Roma pasal 8 ayat 17. Ya. Kalau kita tidak mau menderita, kita mau dipimpin oleh daging. Kalau kita dipimpin daging, orang percaya yang dipimpin daging, mereka berjalan menuju kebinasaan. Berjalan menuju kebinasaan. Ini berbahaya. Harus ada orang yang mengingatkan. Harus ada orang yang mengingatkan. Biar mereka tidak binasa. Ya, mari kita berjuang Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan takut menderita, jangan takut tidak nyaman, jangan takut kita dilukai orang. Tapi ingat apa yang dijanjikan Allah. Dipermuliakan bersama Tuhan Yesus itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dipermuliakan bersama Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu yang kita bidik, itu yang kita perjuangkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian. Haleluya. Tuhan, aku rela. Semua hasrat pribadiku, Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi. Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci,
surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapakku, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapakku, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus memeteraikan di dalam setiap kami orang-orang percaya, khususnya jemaat ahli THC Manggis dan setiap semua orang yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan dengan pemahaman yang baru ini Tuhan, hidup kami Tuhan akan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rela untuk mengosongkan bejana hati kami. Kami rela Tuhan untuk kami tidak memiliki keinginan apapun, dan biarlah hidup kami terus dipimpin oleh Roh Allah. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami. Biarlah kami terus berjalan dalam pimpinan-Mu. Kami tidak menoleh ke belakang. Apapun yang kami hadapi, sesulit apapun yang harus kami lewati, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.